Halo teman-teman, jika teman-teman di rumah punya pergola atau gerbang atau garasi yang perlu peneduh tapi sekaligus indah, tanaman ini bisa jadi alternatif yang sangat bagus. Ini adalah Petrea biru. Warnanya ungu tapi dikenal dengan Petrea biru. Nah, mari kita sekarang perkenalan dengan tanaman ini, Petrea biru atau Blue Petrea. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, selain Petrea yang berjenis bunga ungu ini, ada juga jenis yang berbunga putih. Tapi itu akan kita bahas di video lain, dan sekarang kita akan fokus membahas Petrea yang berbunga ungu. Kita mulai bahasan dengan asal-usul tanaman ini. Petrea punya habitat asli di Amerika tropis. Ditemukan di pinggiran-pinggiran sungai dari mulai Meksiko Utara ke Bolivia, Brasil, Paraguay, hingga ke Venezuela. Karena di habitat aslinya beriklim tropis, maka tanaman ini sangat cocok kalau kita tanam di Indonesia. Di negara-negara lain tanaman ini dikenal dengan nama purple vines, bluebird vines, dan queen's wreath. Kadang disebut juga sebagai sandpaper vine alias daun amplas. Dalam genus Petrea, Petrea volubilis ini boleh dibilang spesies yang paling terkenal. Dalam bahasa Latin, volubilis artinya melilit atau melingkar. Nama ini sesuai dengan karakter tumbuh tanaman ini yang tumbuh merambat melilit. Sekarang kita perhatikan karakteristiknya. Kita mulai dari batangnya. Percabangan tanaman Petrea ini tidak teratur dan karenanya dalam pemeliharaan kita harus sering memangkas untuk mengatur pertumbuhan cabang dan agar pembungaannya serempak. Petrea merupakan tanaman merambat yang berkayu. Cabangnya keras dan kaku. Jika sudah dewasa, batangnya bisa sebesar paha orang dewasa. Kita lihat daunnya. Daun tanaman Petrea ini berbentuk eliptik dengan panjang sekitar 5-15 cm dan lebar 3-8 cm. Warnanya hijau tua terang dengan tulang daun menyirip. Tekstur daun ini terasa kasar seperti amplas, terutama kalau kita pegang seperti ini. Bersuara keras dan kasar seperti amplas. Itu makanya tanaman ini juga kadang disebut sebagai sandpaper vine atau tanaman rambat berdaun amplas. Pinggir daunnya rata dan tersusun berpasangan seperti ini. Berpasangan berselang-seling. Ini, dan ini berpasangan. Nah, sekarang kita lihat bunganya. Bunga Petrea adalah bagian paling menarik dari tanaman ini. Bunganya keluar dari ketiak daun. Sini, dia keluar dalam bentuk tandan atau malai, dan dari malai ini keluar banyak bunga bergerombol. Warnanya ungu lavender. Panjang malai bisa sekitar sampai 30 cm. Dan setiap tanaman ini ditumbuhi oleh sekitar 20-30 kuntum bunga. Bentuknya jadinya menyerupai pagoda. Pada saat tanaman berbunga, bunga-bunga ini penuh dan hampir menutupi seluruh bagian tanaman. Itu yang membuat tanaman ini menjadi sangat indah. Bunga Petrea mengandung banyak nektar sehingga seringkali tanaman ini, bunga ini mengundang kupu-kupu dan serangga-serangga lainnya. Teman-teman, coba perhatikan struktur bunga ini. Ada dua bagian di sini. Bagian tengahnya yang berwarna ungu tua dan bagian luar yang berwarna ungu muda. Bagian yang tengah ini bertekstur lembut, berbulu seperti bludru, dan panjangnya lebih pendek dibandingkan dengan yang di luar ini, tetapi dia lebih lebar. Inilah mahkota bunga atau petal sesungguhnya. Sedangkan yang berwarna ungu muda ini, bagian ini adalah kelopaknya atau sepal. Jumlah petal dan sepal ini sama-sama 5. 1, 2, 3, 4, 5. Demikian juga ini 1, 2, 3, 4, 5.
Petal ini ukurannya lebih ramping dan lebih panjang. Petal atau kelopak ini akan bertahan bahkan setelah bunga yang di tengahnya ini layu. Warna ungu cerah ini akan bertahan selama beberapa hari. Semakin mekar, ungu cerah ini akan memudar dan kemudian berubah menjadi ungu pucat kehijauan. Seperti ini. Bersamaan dengan matangnya bunga, maka akan terbentuk biji. Biji ini merupakan Drupaceous. Ini nih, biji di dalam sini. Artinya buahnya itu memang berupa biji, tidak ada daging. Ini bijinya masih hijau di situ. Nah, biji ini terlindung dalam kaliks atau kelopak ini. Dan pada saat matang, kelopak ini berfungsi sebagai sayap. Jadi jika tertiup angin dan jatuh, dia berputar seperti baling-baling helikopter dan mendarat. Jika tempat mendaratnya itu memang cocok untuk tumbuhnya tanaman ini, maka mereka akan membentuk tanaman baru. Atau jika mendarat di air, sayap ini juga berfungsi sebagai pelampung sehingga biji bisa mencapai tempat yang jauh dan tumbuh di tempat yang baru. Nah, ini ketika bijinya masih hijau. Biji ini belum matang. Jika sudah berwarna coklat, biji di dalamnya sudah tua sehingga bisa disemai untuk menjadi tanaman baru. Nah, sekarang bagaimana cara penanaman dan perawatannya? Kita di Indonesia relatif mudah menanam dan merawat Petrea karena seperti disebut tadi, tanaman ini berasal dari wilayah tropis Amerika. Petrea bisa kita tanam di dataran rendah maupun tinggi, baik di suhu panas maupun suhu dingin. Petrea volubilis ini termasuk yang cepat pertumbuhannya. Tanaman ini dapat tumbuh merambat dan memanjat hingga ketinggian 12 meter atau bahkan lebih. Selain dapat berbunga sepanjang tahun, perawatan tanaman ini juga tidak sulit. Syaratnya gampang, yaitu menanamnya di lokasi yang terkena sinar matahari penuh. Dan kita rajin-rajin menyiramnya setiap hari, terutama pada awal-awal penanaman. Kalau kita tanam di tempat yang teduh, bunga yang keluar tidak akan sebanyak di tempat panas. Meski tanaman ini memiliki kayu yang keras, karena ini tanaman rambat, sebaiknya diberi sandaran atau trellis atau pergola. Rambatan ini harus cukup kuat dan tahan lama. Atau kita juga bisa menanamnya di dekat dinding. Jika teman-teman tidak punya lahan yang cukup luas untuk rambatan, kita bisa menanamnya di pot. Ukuran pot yang direkomendasikan minimal berdiameter 60 cm. Tapi jika ditanam di pot, kita harus rajin memangkasnya sehingga tanaman ini membentuk perdu, bukan merambat. Tapi kalau sudah berbunga lebat, tanaman perdu di pot ini malah bisa lebih indah dibandingkan yang merambat. Dalam hal pemupukan, sebulan sekali kita kasih pupuk NPK untuk mendorong keluarnya bunga. Dan setiap kali selesai berbunga, kita lakukan pemangkasan agar memancing cabang-cabang baru dan bunga-bunga baru. Nah, untuk perbanyakan tanaman ini bisa kita perbanyak dengan cangkok, dengan stek, dan terutama untuk jumlah banyak bisa dengan biji. Perbanyakan paling mudah tentunya dengan biji karena bisa kita lakukan dalam jumlah yang banyak. Biji-biji yang sudah matang jika jatuh dan tempat mendaratnya sesuai akan tumbuh menjadi tanaman baru. Nah, contohnya ini, kita temukan seedling atau anakan baru nih yang jatuh, yang tumbuh di bawah tanaman induknya. Bijinya jatuh di tanah yang sesuai untuk tempat tumbuhnya sehingga menjadi tanaman baru. Kita bisa mengumpulkan bijinya untuk kemudian disemai. Dalam beberapa minggu biji-biji tersebut mulai berkecambah. Setelah daunnya sekitar 3 pasang atau 6 helai, kita bisa pindahkan di polybag individu atau kita tempatkan di tempat permanen. Baik teman-teman, demikian perkenalan kita dengan si Petrea biru.
yang berbunga ungu. Mudah-mudahan bisa menjadi pilihan bagi teman-teman yang selama ini sedang mencari tanaman untuk meneduhkan carport atau gerbang atau memperindah dinding rumah Anda. Insya Allah kita akan jumpa di video berikutnya dengan membahas tanaman-tanaman lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.